Dan tanpa kita sadari, hubungan kita dengan Allah mulai melemah. Bukan karena tidak sayang kepada Allah, bukan karena tidak cinta kepada Allah, bukan karena tidak ingin menjadi lebih baik, tapi karena kebiasaan kecil dalam keseharian yang perlahan-lahan mengikis kekuatan iman. By the way, Assalamualaikum. Halo, aku Nafisa. Selamat datang di podcast monologku. Kalau kamu dengar podcast ini, bisa jadi itu bagian langkah kecil dalam berproses memahami diri. Ada masa dalam hidup ketika kita merasa hati ini kayak nggak seperti dulu. Kita bangun pagi tapi rasanya berat sekali untuk ngambil air wudhu. Kita buka mushaf tapi cepet banget untuk nutupnya lagi. Dan kita akan mendapati diri tenggelam dalam distraksi, scrolling tanpa arah, lelah tanpa sebab, bahkan sibuk tapi tidak benar-benar hidup. Hubungan dengan Allah itu bukan dibangun dengan satu tindakan besar, tapi dengan kebiasaan yang kamu ulang setiap hari. Dan jika bad habits atau kebiasaan buruk itu, meskipun itu kecil, maka ia akan mempengaruhi ruh kita, pikiran, dan kualitas hidup. Jadi di video ini aku ingin berbagi 10 bad habits atau kebiasaan buruk yang diam-diam merusak hubungan kita dengan Allah. Dan jika kita memperbaikinya sedikit saja setiap hari, kita akan melihat perubahan besar dalam hidup, dalam kenangan, dalam ketenangan, dan dalam kualitas ibadah. Oke, yang pertama adalah menunda tujuan dan kebaikan atau procrastination. Mungkin kita tahu ini adalah akar masalahnya. Menunda kebaikan itu terlihat kayak sepele, kayak nanti deh nunggu 5 menit lagi, 10 menit lagi, atau nanti deh di jam berapa gitu. Contohnya kayak menunda sholat, menunda ingin mulai hijrah, menunda buka Al-Quran, menunda sedekah, bahkan menunda memperbaiki diri. Teman-teman, procrastination itu seperti racun pelan yang tidak sadar efeknya. Sampai suatu hari, kita akan merasa hati ini tiba-tiba jauh dan kosong. Seolah kita udah jalan berada di kegelapan, tapi kita nggak tahu mau pulangnya kemana, mau pulangnya gimana. Karena setiap kata nanti deh, nanti yang kita ucapkan, syaitan itu membungkusnya dengan rasa nyaman. Seolah-olah syaitan itu ngomong gini, tenang, kamu masih punya waktu. Padahal teman-teman, kita ini tidak bisa mengendalikan waktu. Dan tidak ada jaminan manusia bisa kembali ke waktu masa lalu. Dan kalau kita perhatikan dalam agama kita, semua struktur ibadah itu berbasis pada ketepatannya. Misalnya sholat pada waktunya, kebaikan ketika ada kesempatan, sedekah dianjurkan paling banyak di bulan Ramadan, bahkan haji pun ada waktunya. Dan orang yang beriman itu harusnya bergerak bersama waktu, bukan tertinggal oleh waktu. Jadi teman-teman, lawan dari prokrastinasi adalah tindakan. Tidak harus besar, cukup mulai, tulis tujuan, dan tandai kebiasaan yang selama ini kita tunda. Dan mulai lakukan satu tindakan kecil aja hari ini. Kemudian bad habit yang kedua adalah menunda atau mengabaikan sholat. Ini sangat dekat dengan poin pertama, karena sholat itu bukan hanya ibadah, tapi itu adalah energi. Sholat itu kayak chargernya ruh. Ketika kita menundanya, berarti kita sedang mencabut aliran ketenangan dari diri kita sendiri. Dan Allah itu sudah berfirman bahwa sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan hari ini bahkan ilmu modern membuktikan bahwa ritual yang dilakukan dengan fokus, kayak meditasi, dan meditasinya orang muslim adalah sholat. Itu bisa mengurangi stres, meningkatkan disiplin, dan yang paling penting memperkuat mental. Dan aku mau jujur, meskipun ini pahit, bahwa mengabaikan sholat adalah salah satu alasan terbesar kenapa hati kita terasa jauh dari Allah. Karena ada dua alasan. Yang pertama, tempat terdekat seorang hamba dengan Allah adalah ketika sedang sujud. Kedua, para ulama sepakat bahwa sholat adalah pilar iman, dan ia pembeda antara seseorang yang beriman atau yang tidak beriman. Kalau kita masih sering nunda, coba deh mulai mudahkan diri kita dengan set alarm, atau mungkin bisa cari teman yang saling mengingatkan. Kita jadikan sholat tepat waktu sebagai tantangan kecil harian, dan kita bisa mulai dari satu waktu sholat fardu yang pengen banget kita jaga sungguh-sungguh. Satu waktu aja tapi konsisten, dan aku yakin akan mengubah banyak hal. Kemudian bad habit yang ketiga adalah mengabaikan zikir dan doa. Banyak dari kita, termasuk aku, ketika sholat
setelah salam itu langsung kembali ke dunia. Padahal zikir dan doa adalah waktu yang paling lembut untuk bicara kepada Allah. Dan zikir itu seperti membersihkan debu dari hati. Doa adalah cara meluruskan arah hidup. Dan secara ilmiah pun, kayak journaling, refleksi, gratitude practice, itu terbukti menurunkan kecemasan dan membuat pikiran lebih jernih. Dan doa, kemudian kita curhat kepada Allah, zikir kepada Allah, itu bagian dari journaling dan refleksinya orang Islam. Dan semua itu sudah diajarkan oleh Islam sejak awal. Sederhana aja, teman-teman bisa mulai setelah sholat, jangan langsung berdiri, tapi ucapkan istighfar 3 kali, kemudian angkat tangan, berdoa walau hanya sebentar, dan ceritakan isi hati pada Allah. Dan yang paling penting adalah ucapkan satu syukur. Karena ada pada berdoa itu kan yang pertama memohon ampunan kepada Allah dulu, yang kedua membaca sholawat Nabi, dan yang ketiga adalah mengucap syukur, baru kita ceritakan isi hati. Memang itu kecil tapi dampaknya besar. Kemudian yang bad habit keempat adalah mengabaikan Al-Quran. Tanpa Al-Quran, hati itu cepat gelap. Sampai kapan kita mau merasa jauh, sementara mushaf yang ada di rumah terbuka aja jarang. Dan sampai kapan kita mau berjuang sendiri, padahal Allah itu sudah memberikan petunjuk lengkap. Kalau kita tidak membaca atau mempelajari Al-Quran, bagaimana kita ingin dekat dengan Allah? Sementara pesan Allah gak pernah kita baca. Gak harus lama teman-teman baca Al-Quran, gak harus sempurna, gak harus 1 juz langsung sekaligus. Cukup 1 halaman setelah sholat, atau mungkin 1 ayat sebelum tidur, atau mendengarkan saat di perjalanan. Pelan-pelan, yang penting setiap hari. Dan tentu kita akan merasakan cahaya itu kembali masuk ke dalam ruh hati kita. Kemudian yang kelima adalah bad habit tidak menjaga lisan. Memang lisan itu ringan ya teman-teman, tapi akibatnya berat sekali, kayak gosip, debat tanpa manfaat, komentar negatif, mengeluh yang berulang-ulang, atau mungkin nada bicara yang kasar. Semua itu lahir dari hati yang tidak dijaga, dan kemudian membuat hati semakin gelap. Bahkan Rasulullah SAW aja sudah bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Jadi sebagai muslim, kita seharusnya menjadi sumber ketenangan bagi orang sekitar. Dan salah satu caranya dengan menjaga apa yang keluar dari mulut kita. Jangan sampai orang itu menilai buruk agama kita karena mulut kita sendiri, padahal agamanya nggak salah, tapi memang mulut kita yang salah. Ketika lisan dijaga, hati akan ikut bersih. Dan ketika lisan kotor, maka hati akan kotor. Jadi saat kamu ingin mengomentari suatu yang negatif, maka tahan dulu. Kalau tidak ada manfaatnya, lebih baik diam, dan itu adalah bagian dari ibadah. Kemudian yang bad habit yang keenam adalah memakan yang haram atau tidak sehat. Apa yang kamu makan itulah yang akan menjadi energi atau jadi daging. Dan energi itulah yang akan kita gunakan untuk sholat, bekerja, berpikir, dan menjalani aktivitas sehari-hari. Mungkin hari ini kita sadar bahwa kita terlalu banyak hidup dengan junk food, makanan olahan, bahkan gula berlebihan. Efeknya tubuh itu jadi lelah, pikiran keruh, dan hati mulai galau. Dan banyak ulama yang mengatakan bahwa makanan mempengaruhi kejernihan hati. Dan teman-teman harus ingat ya bahwa tubuh kita ini adalah amanah dari Allah. Jadi tubuh kita ini bukan tempat untuk diisi sembarangan. Nggak perlu kita diet ketat. Kita cukup makan yang sehat sempurna setiap waktu. Jadi mulai aja dulu dari hal kecil, misalnya minum air putih lebih banyak. Biasanya itu kan 1,5 liter sampai 2 liter. Kurangi yang namanya junk food, perbanyak makanan yang alami, ubi-ubian, singkong, sayur-sayuran. Dan teman-teman, ketika tubuh sehat, ibadah itu akan terasa lebih ringan. Kemudian bad habits yang ketujuh adalah mengabaikan kekuatan fisik atau tidak menjaga tubuh. Kekuatan fisik itu penting, bukan untuk tampil sempurna, tapi karena tubuh itu mempengaruhi kemampuan mental dan spiritual. Bahkan Rasulullah SAW itu pernah bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Ini bukan tentang iman, tapi juga ini tentang fisik, mental, dan kesiapan untuk menjalani hidup. Kita nggak harus olahraga yang berat, nggak harus pergi ke gym, nggak harus juga punya body goals yang perfect. Cukup jalan atau gerak selama 10-20 menit sehari, stretching jangan lupa, minum air cukup, dan tidur teratur. Ketika tubuh ringan, hati kita juga akan lebih fokus dalam ibadah, dalam menjalani aktivitas sehari-hari.
Kemudian bad habit yang ke-8 adalah mengabaikan istirahat dan keseimbangan tidur. Mungkin banyak dari kita yang kehilangan subuh bukan karena malas, tapi karena tidurnya terlalu larut, begadang untuk scrolling, untuk maraton drama, main game, atau chatting tanpa tujuan. Padahal Allah itu udah menciptakan malam untuk istirahat. Sejatinya, tubuh itu punya hak atas diri kita, dan tidur itu ibadah ketika dilakukan dengan adab yang benar. Dan kalau kita kurang tidur, pasti emosi naik, ibadah berat, dan pikiran juga pasti bakal kusut. Dan teman-teman bisa coba untuk kurangi screen time pada malam hari, dan coba pejamkan mata, matikan lampu ruangan sebelum jam 12 malam, dan bangun lebih pagi dan rasakan ketenangan subuh dan kedamaiannya. Cara kita tidur akan mempengaruhi cara kita bangun. Cara bangun ini akan mempengaruhi seluruh hari kita. Kemudian yang ke-9 adalah bad habit, mengabaikan rasa syukur. Syukur itu obat untuk hati yang gelisah. Kalau kita terus membandingkan diri kita dengan orang lain, misalnya rumahnya, pekerjaannya, hidupnya, karirnya, prestasinya, kita akan terus merasa kurang. Tapi jika kita melihat ke bawah seperti yang diajarkan Nabi, kita akan sadar bahwa betapa besar nikmat yang Allah beri. Syukur itu menarik ketenangan. Syukur itu memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Karena bagaimana kita bisa dekat dengan Allah jika kita tidak menghargai hadiah-hadiah atau nikmat yang Allah berikan kepada kita setiap hari. Dan teman-teman mungkin bisa mulai dari biasakan satu hal kecil, kayak misalnya tulislah 3 hal yang kamu syukuri setiap hari. Memang itu kebiasaan yang kecil ya, tapi bisa mengubah cara pandang. Kemudian bad habit yang terakhir adalah mengabaikan ilmu agama. Pasti teman-teman selalu dengar, kita nggak akan bisa mencintai sesuatu kalau kita tidak kenal secara detail. Dan kita tidak bisa dekat dengan Allah tanpa kita mengenal Allah. Ilmu agama itu bukan hanya untuk ustazah atau orang-orang tua, bukan untuk para pendakwah atau para imam, tapi ilmu agama adalah cahaya untuk membuat kita teguh meski dunia sedang berat. Ketika kita belajar tentang iman, tentang keindahan aturan Allah, tentang hikmah di balik setiap perintah, kita akan semakin mudah untuk taat, untuk semakin lembut dan tunduk, dan semakin ringan untuk sabar. Kita nggak harus belajar agama berjam-jam, enggak. Cukup dengarkan kajian 10-15 menit. Atau mungkin mau 5 menit juga boleh. Baca 1 halaman tentang kitab. Ya terserah, mau tafsir boleh, atau mungkin kitab fikih, kitab akidah, bebas teman-teman. Yang penting kita harus senantiasa menghargai ilmu agama. Dan yang paling penting, karena kita kan dikit-dikit buka HP, dikit-dikit sering lihat sosmed, kita harus ikutin konten-konten yang bisa menenangkan iman. Aku biasanya itu ngikutin Ustadz Adi Hidayat di YouTube. Dan semakin kita belajar, kita akan merasakan kedekatan yang selama ini kita cari. Teman-teman, mungkin dari kamu merasa hati kamu itu meredup. Mungkin kita merasa jauh dari Allah, mungkin kita merasa hidup ini berjalan, tapi ruhnya tuh kayak tertinggal. Tapi ingat satu hal ya teman-teman, Allah itu tidak pernah menjauh dari kamu. Hanya kamu yang sedang lelah, dan kamu butuh kembali perlahan kepada Allah. Gak harus sempurna, gak harus berubah total, dan gak harus rajin semua ibadah. Cukup langkah satu kecil, satu kebiasaan, satu ayat, satu doa, dan satu usaha. Dan setiap langkah kecil itu Allah akan melihat. Kamu bisa mulai lagi hari ini pelan-pelan dengan hati yang lembut dan dengan yakin bahwa setiap kembalinya kamu kepada Allah adalah kemenangan terbesar dalam hidup kamu. Teman-teman, terima kasih banyak sudah mendengarkan sampai akhir. Aku doakan semoga kamu bisa terbebas dari belenggu bad habits yang menyebabkan jauh dari Allah. Semoga kita semua dipermudahkan untuk memperbaiki diri dan mendekatkan kepada Allah dengan ibadah. Kalau kamu suka dengan video ini, boleh kamu like dan komen. Tapi aku minta tolong ya teman-teman, komennya yang sopan. Aku minta maaf kalau ada salah kata dalam video ini. Aku akhiri billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.